Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di kantor majalah, Bu Presdir nampak bahagia karena hasil foto-foto maksimal dari anak buahnya. Dia pun meyakini jika Yuya akan segera gabung dengan agensi miliknya. Di rumah, rupanya Kaori berada di sana dan mereka pun saling kerjasama untuk belajar dari masing-masing materi yang mereka kuasai. Meminta izin ke toilet, tapi Kaori hampir aja memasuki ruangan rahasia Yuya. Terpaksa jujur, Yuya menceritakan tentang keistimewaan pintu itu, termasuk sihir dan semua kekuatan yang dia dapatkan saat ini adalah berasal dari dunia lain ini. Kaori! 信じられないかもしれないけど、この扉は俺が認めた人だけが通れるみたいで、こんな風に。Dia pun dengan senang hati mengajak Kaori untuk mencoba dunia lain yang ia ceritakan ini. Kaori benar-benar takjub dengan dunia yang baru pertama dilihatnya. Tak disangka, saat statusnya muncul, level Kaori lebih tinggi dari Yuya. Yuya pun menceritakan perjalanan kelamnya hingga berubah seperti sekarang. Tapi Kaori nggak mempermasalahkan. Dia malah makin penasaran untuk berkeliling di sini. Sadar akan bahaya di sekelilingnya, Yuya berjanji akan mengajaknya keliling suatu saat nanti. Dia juga meminta Kaori untuk merahasiakan kejadian ini, dan mereka memutuskan untuk belajar lagi. Nani? どう見ても俺が最初にここに来た時よりも高いよ。私、もっと見てみたいです。だからまた今度ってことに。約束だ。Di tempat lain, Lexia nampak menemui sang raja. Dia menanyakan tentang Yuya dan Luna. Tapi Luna dengan jujur menceritakan rencana dan siapa dia yang sebenarnya. Raja yang gak terima berusaha untuk melenyapkannya, tapi dengan Luna berhasil menghentikan. Ditambah penjelasan yang sambil marah-marah yang dilakukan Lexia membuat sang raja terpaksa menurutinya. Setelahnya giliran ajudan yang diinterogasi oleh raja, tapi sial. Dia keceplosan menceritakan semua aktivitas Lexia di sana. Lalu, Lexia 様を大魔教の中にある家にまで連れて、そんなのわからぬだろう。pindah ke seseorang yang ngasih info pada bosnya. Dia menceritakan tentang Yuya dan Luna yang kini gabung dengan Lexia. Mengetahui hal itu, dia memilih mempercepat rencana dengan memberi anak buahnya senjata berupa penghalang kekang sihir yang menjadikan sihir tak akan berfungsi dan orang-orang luar nggak akan bisa ikut campur. Dengan begitu, mereka bisa melumpuhkan sang raja dengan mudahnya dan akan menjadikan Yuya sebagai kambing hitamnya. Balik ke Yuya yang memanfaatkan hari liburnya untuk berburu dan mengunjungi istana. Dia pun langsung OTW ke sana. Sesuai petunjuk, Yuya telah sampai di desa pertama. Dia takjub dengan semua yang ada, berniat menjual beberapa item yang didapatkan. Lagi-lagi, nama dan tampilannya membuat penjual curiga kalau Yuya merupakan bangsawan yang sedang menyamar. Karena nggak tahu menau tentang dunia ini, dia sampai bingung dengan mata uang dan berapa nilainya. Setelah berpamitan, dia dapat info tentang kendaraan yang akan menuju ibu kota. Iya, isekai ni iru jikkan waku na. Kore, Nippon no koshou nan desu kedo. 金貨100枚で買い取ろう。ほら、ギルドカードだ。ありがとうございます。 Sesampainya di sana, dia makin takjub dengan suasana. Lanjut ke istana dan disambut sang ajudan. Langsung aja, dia diantar bertemu sang raja. Tenang di awal, tapi nyatanya sang raja tetap nggak bisa menahan emosinya. Dirasa nggak peka karena nggak bawa hadiah, tapi Yuya mengeluarkan perangkat tidur surga. Tentu aja raja yang mulai melunak kembali tinggi emosinya. Ajudan pun turun tangan untuk meredamnya. Ini semua karena Yuya nggak tahu tentang adat dan maksudnya. Mau diberi, tapi pengawal mencoba menembakinya. Tapi pengekang sihir membuat mereka nggak berdaya. Untung aja kombinasi ketiganya membuat musuh kocar kacir. Tapi spontanitas Lexia membuat sang raja
Lagi-lagi Lexia memarahinya. Saat membereskan para penyusup, ajudan menemukan emblem milik Rhaegar yang merupakan kakak Lexia. Dan mereka malah meminta bantuan Yuya. Tentu aja berita itu jadi topik hangat di sekitaran istana. Yuya yang diminta tetap tinggal untuk membantu kerajaan berusaha ngasih tahu Lexia, tapi Lexia malah mengajaknya jalan-jalan ke kota. Merasa persaingan dimulai lagi, Luna berusaha mencegah mereka, dan ajudan pun ngasih solusi untuk keduanya. Luna to Lexia sama wa shiro de taiki sureba kaiketsu desu na. Ajudan gak mau lepas pengawasan, sementara Yuya jadi rebutan mereka berdua. Sama seperti di dunia nyata, dia selalu jadi pusat perhatian orang-orang di sana. Selalu waspada, Yuya merasa lega karena gak ada yang mencurigakan. Dia berhenti saat melewati serikat petualang. Luna menawarkan Yuya untuk bergabung, karena akan banyak keuntungan yang didapat. Lexia pun mendukungnya, beralasan pengen punya duit tambahan. Luna malah menantang Lexia untuk daftar juga. Mereka pun segera mengisi formulirnya, tapi Yuya merahasiakan beberapa hal yang diingatkan oleh Tuan Mahardika. Sialnya, untuk energi sihir harus diukur dengan jujur. Dan yang terjadi... Hai, dewa, onegai shimasu. Kejadian itu benar-benar membuat semua terkejut, termasuk Luna yang makin penasaran dengan Yuya. Dan penjaga kembali dibuat kaget saat Yuya ternyata menguasai 3 elemen sihir. Dengan begitu, mereka resmi jadi anggota serikat petualang. Penjaga segera menjelaskan peraturannya. Sanzokusei mo mahou ga tsukaeru desu ka? Kore wo Sanzokusei mo? Yappari Yuya-sama tte sugoi! Torimidashite shimai moshiwake arimasen. Hai, こちらがユウヤ様とルナ様のギルドカードです。私はエミリアと申しますからよろしくお願いいたします。Mencoba mencari misi pertama, nenek sihir ini datang karena penasaran pada Yuya. Setelah gangguan kecil itu, mereka akhirnya ngambil misi pertama. Lagi-lagi, kesempatan ini digunakan Lexia untuk bersaing dengan Luna, demi bisa seharian bersama Yuya. Sementara Yuya dibantu 2 peliharaannya yang gak gitu guna. Lexia dengan semangat memanggil Yuya, baru mau diidentifikasi. Ajudan malah mengajaknya pergi ke tempat yang diduga menjadi persembunyian Rhaegar. Yuya don, moshi yoroshikereba, chikara o okashi itadakemai ka? Denka no ibasho wa hanmei shita to no koto desu. Benar aja, dia mengancam dengan senjata dan sandera. Tapi Naik berhasil menyelamatkan sandranya di tengah keputusasaan karena dikepung. Dia mengancam akan mengakhiri hidupnya aja. Tapi lagi-lagi kombinasi mereka bertiga bisa melumpuhkan Rhaegar dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba saat akan melukai yang terjadi. Meski sendirian, dia bisa melancarkan serangan dengan brutalnya. Karena sikapnya yang mulai gila, terpaksa Yuya menggunakan sihir. Dan setelah mengetahui Yuya, dia berjanji akan kembali dengan kekuatan malanya. Kepergiannya membuat penasaran Yuya tentunya. Watashi hitori teki, omae tachi ni kagirazu. Yosogai, ichiji kikan, sayonara. Nanimono nanda? Meski senang karena Yuya selamat, mereka masih penasaran dengan sosok gadis yang kuat itu. Ajudan ngasih tahu kalau Yuya diminta hadir di pengadilan Rhaegar. Oni-sama. Di aula, dia nampak masih ngereok aja, dan setelah semuanya dibuka, baru ketahuan penderitaannya. Ini semua terjadi karena sihir Lexia yang teramat besar padanya, hingga sang raja yang merasa malu terpaksa harus mengurungnya, dan menghapus namanya dari daftar keluarga. Rasa sakit hati yang tak tertahankan itu menimbulkan dendam membara pada Lexia dan ayahnya. Tapi Yuya punya solusi, obat herba penyembuh ini coba diminumkannya, dan yang terjadi...
Sang raja pun berterima kasih pada Yuya, lalu dengan gampang Lexia memaafkan kakaknya agar lolos dari eksekusi ayahnya. Meski sempat disanggah para pengacara, dan ayahnya yang selalu mengelak, tapi nggak ada yang berani menantang setiap keputusan yang dibuat Lexia. Semua bahagia. いいわね。とにかく私はお兄様ともう一度仲良くなりたいわ。 Sang raja pun kini mengganti topik untuk ngasih hadiah pada Yuya, tapi malah muncul ide konyol yang akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Lexia dan Luna. Reinhardt kemudian ngasih ide dan langsung disetujui oleh sang raja. Dan keputusannya adalah Yuya mendapat tanah yang disita dan kini bergelar kesatria kerajaan Alceria. Dan saat istirahatnya, bayangan tentang gadis tadi membuat hidupnya mulai nggak nyaman. Balik ke dunia nyata, Yuya yang penasaran dengan gadis itu mengabaikan semua orang demi bisa segera melatihan untuk melawan sang gadis Mala. Di tengah latihannya, tiba-tiba Yuya mencoba menguliknya, tapi dia hanya berkata, jika Yuya punya potensi untuk menggagalkan rencana balas dendamnya. Yuya pun berjanji akan mengalahkan dan membuatnya cerita semua. Di dunia nyata, Kaori yang berniat belajar malah penasaran dengan dunia lain Yuya. Sementara Yuya sendiri akhirnya bisa membuat gadis itu kerepotan dengan kombinasi keduanya. Gak menyerah, dia makin menggila mengeluarkan kekuatannya. Saat lagi genting-gentingnya, kemunculan Kaori membuyarkan konsentrasi. Kini, Yuya yang terpojok. Omae, me o tsunde oku. Beruntung, Pak Kelinci datang tepat waktu. Suisei. Yuti, nama gadis itu. Dia merupakan penerus busur Nirmala. Yuti sudah berjanji akan membalaskan dendam gurunya yang dianggap dikhianati oleh manusia itu. Pak Kelinci kembali mengingatkan bahwa tugas Nirmala adalah menjaga kedamaian dunia, bukan malah sebaliknya. Dengan segera mereka saling kerjasama dan berusaha mengalahkan. Dan yang terjadi, mencoba diceramai Pak Kelinci, Yuti yang gak terima segera mengeluarkan kekuatan malanya. Dan Pak Kelinci nyatanya masih belum bisa mengimbangi kekuatan mala milik Yuti. Tapi nyatanya Akatsuki sang babi bisa mengeluarkan sejenis sihir peredam. Lalu dengan mudahnya Akatsuki. Guru Kelinci pun menyerahkan gadis itu agar diurus Yuya setelahnya. Dia percaya skill Suaka yang barusan dikeluarkan gak akan bisa membangkitkan kekuatan mala lagi. Kaori mencoba menghampiri, tapi kembali menjelaskan siapa dirinya, tapi untungnya Kaori tetap mau mengakui Yuya. Selanjutnya diceritakan jika Kaori berteman baik dengan Lexia dan Luna. Gak cuma itu, keluarga Yuya juga mulai peduli, sementara Yuti kini masuk Akademi Aussie. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.